Bismillahirrahmanirrahim. Kendaraan kita pemberian dari orang apa maneh, maka tidak boleh ngomong ini gangguan yang paling kecil. Ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di sore hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan amalan ini diterima oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di sore hari ini ibuku atau ayahku. Nah, ini sekarang menjadi polemik dan banyak pertanyaan. Nomor satu, biasanya anak-anak yang lebih condong kepada ibunya akhirnya meremehkan bapaknya, atau pertanyaan anak-anak yang kemudian terlalu senang dengan bapaknya akhirnya meremehkan ibunya, atau bahkan kasusnya ini untuk anak-anak korban perceraian orang tua. Ada apa enggak? Yang ibunya sama bapaknya apa? Pisah. Akhirnya anak-anak itu dipengaruhi untuk ikut ibunya, akhirnya benci sama bapaknya, atau ikut bapaknya akhirnya benci kepada ibunya. Nah, maka akhirnya muncul banyak pertanyaan, ibuku atau ayahku. Nah, yang pertama, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu kedudukan orang tua di dalam Al-Qur'an. Jadi kita lihat dulu kedudukan orang tua di dalam Al-Qur'an. Kalau ngomong orang tua berarti kan dua-duanya ya, ibu dan bapak. Coba angkat tangan yang orang tuanya masih lengkap. Lengkap? Panjenengan masih lengkap orang tuanya? Masya Allah, bersyukur panjenengan. Mana lagi? Lengkap. Usia berapa kira-kira? 80-an. Subhanallah. 88. Kemudian yang lain lagi, coba pengen tahu saya. Yang masih lengkap. Duh, kalau yang kecil insya Allah, mana yang sudah panjenengan masih lengkap orang tua? Alhamdulillah. Nah, maka kalau masih lengkap, bersyukur. Kenapa? Karena dunia ini, Bu, baru saja saya punya sahabat karib di Kasembon itu, ibunya meninggal. Dan itu sudah dunia itu kayaknya kacau gitu. Dalam keadaan ibunya jauh. Nah, maka dengan itu kita perlu tahu dulu kedudukan orang tua di dalam Al-Quran. Yang pertama, Bu, ibu-ibu buka nanti di rumah dalam surah Al-Isra. Surat apa? Al-Isra. Ayat berapa? 23. Dan ini ibu-ibu tulis saja Al-Isra 23. Insya Allah ayatnya ibu-ibu sudah hafal. Dan saya yakin panjenengan sudah hafal karena sering disampaikan, dan insya Allah ibu-ibu juga sudah sering dengar. Ayatnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka, dan Allah yaitu Tuhan kalian telah menetapkan untuk kalian. Qadha itu Allah memberikan keputusan. Ini merupakan, kalau bahasa kita gitu ya,
tanpa menginginkan menyamakan antara Allah dengan makhluknya. Ini kepres. Kepres itu apa, Bu? Keputusan presiden. Wis ini sudah, tapi bukan presiden yang menetapkan siapa? Allah. Berarti penting atau tidak? Bu, penting atau tidak? Panjenengan kalau sama Allah nurut atau tidak? Nurut. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nah, sementara Allah Ta'ala firmankan wa qadha rabbuka, Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyahu. Nomor satu apa? Ketetapannya Allah, jangan sampai kalian menyembah, jangan sampai kalian beribadah, jangan sampai kalian tunduk, patuh, meminta, takut, cinta kecuali hanya kepada siapa, Bu? Allah. Itu nomor satu. Berarti urutan kewajiban di dunia ini yang paling penting, yang paling utama, nomor satu apa? Mengibadahi Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nomor satu. Nomor dua apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Allah menetapkan jangan sampai kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kemudian yang kedua, ini ketetapan Allah, dan jadilah kalian kepada kedua orang tua kalian itu anak yang terbaik. Lakukanlah kebaikan kepada kedua orang tua kalian. Sudah. Berarti sekarang lihat, Bu, Allah Ta'ala menempatkan posisi orang tua itu pada posisi kedua setelah posisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setelah kita berbakti kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah, posisi kedua siapa? Orang tua. Sampai Allah Ta'ala firmankan begini, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ini dasar banget. Kalau orang tua kalian sudah renta. Renta itu apa, Bu? Lelah, beda. Renta sama tua beda. 60 tua tapi belum renta, maka ada kalimat tua renta. Berarti tua yang betul-betul sudah tidak mampu apa-apa, wes tidak kuat ngapa-ngapain, kerja tidak bisa, bahkan maaf ya, mungkin makan pun disuapi, bahkan kalau perlu ke kamar mandi harus dipapah, digendong, diantar, kan itu namanya tua renta. Dan ayatnya ini mengatakan kalau salah satu, berarti kalau salah satu itu boleh jadi ayah, boleh jadi ibu, maka Allah katakan apa? Dan mereka tinggal di rumahmu. Indaka, artinya indaka ini apa? Ketika kedua orang tua atau salah satunya sudah tua renta, maka tempat mereka itu bukan di panti jompo, tapi di mana? Paham? Artinya bukan dititipkan ke temannya, mereka bukan dititipkan ke pembantu, tapi wajib orang tua ada di rumah anaknya. Dan ketika itu orang tua sudah tidak bisa kerja, sudah mungkin tidak punya uang, mungkin sudah tidak bisa lagi makan sendiri, mungkin kalau ke kamar mandi harus dibantu, itu pun Allah katakan fala taqul lahuma uff. Jangan kalian katakan kepada mereka apa? Ah. Ngerti ndak ah itu apa? Dalam ilmu tafsir dikatakan oleh para ulama, adna adhiyatil insan ala walidayhi. Kalimat ah itu gangguan terkecil yang dilakukan seorang anak kepada orang tua. Gangguan terabat terkecil. Yang terkecil saja oleh Allah dilarang. Yang terkecil saja itu merupakan bukan dosa kecil tapi dosa apa? Besar. Panjenengan pernah ngomong ah sama orang tua?
Angkat tangan yang pernah. Angkat tangan yang pernah. Ah, bapak iki enak-enak pacaran kok dikongkon mulih. Atau ibu, ah, ibu iki gak ngerti zaman saiki gak koyo zaman biyen. Pernah begitu ndak? Ah, wong sik ngantuk kok wis dikongkon tangi. Pernah apa ndak? Itu gangguan terkecil, tapi dosanya bukan dosa kecil tapi dosa apa? Besar. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Nomor 1, berarti orang tua itu ketika mereka sudah renta, mereka tanggung jawabnya siapa? Anak. Nomor 2, ketika mereka sudah menjadi tanggungan Anda, makannya mereka dari uang Anda, tidurnya mereka di rumah Anda, kesehatan mereka Anda yang bertanggung jawab. Itu pun ketika orang tua sudah ikut sama anaknya, tidak boleh ngomong ah, apalagi kalau anak masih ikut ketika ibu bapak kita sudah ikut sama kita, uang kita yang buat makan mereka, uang kita yang untuk mereka berobat, uang kita yang untuk mereka jalan-jalan, itu pun sudah milik kita semua, tidak boleh ngomong ah. Apalagi kalau sekolah kita masih dibayari orang tua, rumah kita warisannya orang tua, kendaraan kita pemberian dari orang apa maneh, maka tidak boleh ngomong ah, ini gangguan yang paling kecil. Dengerin. Sekarang Bu, kita mau masukkan ke materi. Ustadz, apa sih kaitannya Al-Isra 23 dengan ibuku atau ayahku? Apa kaitannya? Begini. Membanding-bandingkan bapak dengan ibu, atau membandingkan ibu kita dengan bapak kita, wes pokoknya wah ibu iki luwe beneh timbangane bapak, atau begini, bapak iki luwe loman timbangane ibu. Membandingkan itu Bu, itu menyakitkan. Betul apa enggak? Panjenengan kalau dibandingkan sakit hati enggak? Sampai jangankan panjenengan sebagai orang tua ya, ustadz iku lho dibanding-banding no gak enak. Jujur ya apa ndak? Ustadz iku lho lek ceramah luweh penak, lek sing iki be seket pembukaan wis ngantuk. Panjenengan nggih nate ngoten niku? Jujur pernah apa ndak? Sopo sing ngisi? Ustadz titik-titik Bayuh iku maneh gak teko, gak entuk jajan, teko iki ngaraingan tuk penak Ustadz sing iko lho penak, mulai pembukaan sampai penutupan ibu ngakak tok. Lah iki Ustadz apa kirun? Lho ketawa kan? Nah, dibanding-bandingkan itu ndak enak. Nah, termasuk di sini Bu, ketika muncul pertanyaan ibuku atau ayahku, poin pertama berarti seharusnya apa? Seharusnya pertanyaan itu tidak keluar. Seharusnya pertanyaan itu tidak keluar. Karena ibu kita dan ayah kita, keduanya merupakan manusia di dunia ini yang paling berjasa untuk kehidupan kita. Betul apa tidak? Coba, yang paling berjasa dalam hidup panjenengan siapa? Satpam? Atau guru? Belum bisa mengalahkan jasa siapa? Orang tua. Itu yang pertama. Sekarang ayat yang kedua. Ayat ini kita lanjutkan ya. Al-Isra 23. Wala tanharhuma, jangan ngomong ah. Kemudian apa? Wala tanharhuma, jangan membentak. Membentak itu bahasa parinya apa? Nyentak, nyenggreng. Kalau bahasa anak sekarang ngegas. Ngomongnya apa? Ngegas, kayak orang naik motor tuh, belayer, bang, bang. Bapaknya datang, terus bapaknya mulai ngomong, apa sih? Tas teko wis ditakoni ngene ngono, dorong turu, dorong mangan. Ini anak tidak tahu diri. Allah firmankan,
wala tanharhuma. Ketika mereka sudah tua renta, ojo disentak. Kenapa ayo? Karena orang itu kalau sudah sepuh biasanya gampang tersinggungan. Bener apa enggak? Berarti yang jawab iya sudah sepuh. Ketoro kroso ini. Iya apa enggak? Dibanding ketika masih muda, orang itu ketika sudah sepuh, bukan umur yang bikin dia gampang tersinggung. Ingat Bu, yang bikin dia gampang tersinggung bukan umurnya, tapi apa? Karena dia merasa begini loh, tak cerita nih ya. Mentang-mentang saya sudah ndak punya uang, mentang-mentang saya numpang di rumahnya dia, mentang-mentang sekarang dia sudah ndak butuh sama saya, mentang-mentang sekarang saya sudah ndak kuat ngapa-ngapain, mentang-mentang saya sekarang sudah sakit, dia berani semena-mena kepada. Nah, keadaan dia yang lemah itu yang menjadikan dia gampang tersinggung. Itulah kenapa kalau sama orang miskin ndak boleh ngomong sembarangan, karena orang miskin itu hatinya lembut, dia ndak boleh disakiti. Maka ayatnya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu ala ta'amil fawailul lil alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Tidak boleh orang miskin, anak yatim itu dibentak-bentak, tidak boleh. Kenapa? Karena perasaan mereka sangat lembut. Kemudian wa qul lahuma qawlan karima, ngomong dengan mereka dengan bahasa yang sangat astagfirullah. Panjenengan sudah makan siang apa belum? Ngomong sama mereka ucapannya harus lembut, halus, sopan santun. Itu ayat yang pertama, Al-Isra berapa? 23. Berarti di sini yang kita ambil berapa Bu? Nomor 1. Orang tua kita ketika mereka sudah renta, tanggung jawabnya siapa? Wajib tinggal di rumahnya siapa? Kecuali kalau orang tua punya rumah sendiri dan dia merasa lebih nyaman di rumahnya, biasanya yang ngono iku ndak mau dijak pindah itu, padahal di omahe anake luwe apik, di rumah anaknya ada pembantu, di rumah anaknya ndak perlu masak, ndak perlu kora-kora, tapi dia lebih senang di mana? Ya sudah, berarti panjenengan yang sering-sering datang ke rumahnya. Sering apa ndak? Sering. Nomor 2, tidak boleh menyakiti dengan taraf yang paling rendah sekalipun, yaitu ucapan apa? Apalagi sampai yang lainnya. Nomor 3, ketika mereka sudah tua, perasaannya lembut, maka jangan kalau ngomong sama mereka itu apa? Dibentak, tidak boleh. Ngomongnya yang pelan, yang sopan. Walaupun kadang-kadang ngomong dengan orang yang sudah renta itu ya rodok perlu sabar. Perlu sabar apa enggak? Bu, dahar napa mboten? Ngomong sih banter, kopeng wis ra krungu kok nglembeh. Bu, sampun dahar napa mboten? Loh, nyentak-nyentak. Dadi anak sing sopan. Lu coba. Ini kalau tidak sabar-sabar ya susah. Maka sama orang tua yang sabar. Nomor 3 itu. Nomor 4, kalau ngomong harus dengan ucapan yang sangat apa? Lembut dan sopan. Sekarang ayat kedua, tulis. Pada ayat yang kedua, surat Luqman. Surat apa? Luqman. Ayat berapa? 14. Ayat berapa? 14. Sekarang mulai Bu, kita mulai sedikit bukan membandingkan jasa orang tua, bukan, tapi mana yang harus lebih kita utamakan ketika kita berbakti kepada mereka berdua. Sekarang perhatikan ayatnya pada surah Luqman ayat yang ke-14. Ustadz, wis gak perlu, saya sudah tua, saya sudah tidak punya orang tua. Kenapa kok pembahasannya masih ibuku? Atau Anda bisa ucapkan ini kepada anak turun Anda nanti.
supaya mereka ngerti bahwa orang tua itu perlu dimuliakan, supaya mereka ngerti bahwa orang tua itu tidak boleh disakiti. Kenapa? Karena kalau orang tua sampai sakit hati, itu urusannya berat. Betul apa enggak? Panjenengan tahu ceritanya Juraij? Juraij itu ahli ibadah, ndak pernah maksiat, sholatnya ndak pernah putus. Ketika Juraij sedang sholat, sama ibunya dipanggil. Ketika dia sedang, tahu kan ceritanya? Juraij bingung, aduh ini sholat kok ibu saya manggil, ini saya datang ke ibu saya atau saya lanjutkan sholat? Akhirnya Juraij milih sholat, ibunya ndak dihiraukan. Kedua kali dipanggil Juraij, sholatnya belum selesai, dia bingung, aku putuskan sholatku untuk datang kepada ibuku atau aku lanjutkan sholatku? Juraij mikir, sholat ini kan kaitannya dengan siapa? Allah. Oh, sholat saja. Sampai 3 kali Juraij tetap milih siapa? Sholatnya. Apa yang terjadi? Ibunya marah. Apa ketika ibunya marah bilang apa? La amatakallahu hatta yuriya wajhaka amamal baghiyat. Mudah-mudahan kamu tidak wafat kecuali wajahmu dipermalukan di depan perempuan-perempuan. Dan kejadian, kenapa? Karena ibunya terlanjur marah. Maka ibu-ibu kalau marah lisannya dijaga, hati-hati. Pokok ibu itu lagi tidak senang sama anaknya, gregetan, emosi, jengkel, marah, mingkem. Kenapa? Kunci, beliau lem alteku atau paling tidak kastol. Kenapa? Kalau sampai ngomong omongan yang tidak baik, itu kalau sampai dianggap doa, bisa jadi kedaden kepada anak panjenengan. Hati-hati bu ya. Sudah, sekarang kita baca surat apa? Luqman ayat berapa? 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Kalimat yang Allah pakai, kata yang Allah gunakan, wa wassayna. Wa wassayna itu apa? Kami berwasiat. Bu, wasiat itu adalah kata tertinggi yang mencakup makna apa ya? Wejangan. Saya memberitahu, kecil. Saya mengabarkan, kecil. Saya menasehati, kecil. Tapi ketika kata itu wasiat, itu maka penting sekali. Sementara ketika berbicara tentang orang tua, Allah menggunakan kalimatnya itu wasiat. Wa wassayna, dan kami wasiatkan. Berarti wasiat ini isinya penting atau tidak? Penting. Wabil khusus yang orang tuanya masih gesang, yang orang tuanya tasih gesang. Bahasa Indonesianya yang orang tuanya masih hidup. Dan kami wasiatkan, kata Allah Ta'ala, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat yang terbaik kepada orang tuanya. Berarti kalau orang tua di sini bapak dan ibu, ayah dan ibu, keduanya, tidak pakai pilih-pilih. Sama bapak yang baik, sama ibu yang baik. Nanti di akhir pengajian kita akan sampaikan, ya apa kalau orang tua saya pisah, ya apa kalau bapak saya begini, tidak pernah ini, ibu saya, nanti di akhir. Tapi saya akan sampaikan ayatnya dulu. Kami berikan wasiat kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tuanya, berarti ayah dan ibu. Sudah. Setelah Allah Ta'ala berfirman, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayatnya langsung berbicara ibu. Padahal awalnya apa? Bapak dan ibu, ayah dan ibu. Setelah Allah di awal mengumumkan umum bapak dan ibu, ternyata tiba-tiba ayatnya berubah menjadi siapa?
ibu. Nanti panjenengan pulang di rumah, dibuka masing-masing surat Luqman ayat 14. Dan di sini ada rahasia, Bu. Di sini ada apa? Rahasia begini. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya langsung pindah ke siapa? Ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Hamil bulan pertama itu kan lemes, mual, kayak ada yang orang-orang itu yang hamil sampai tidak bisa makan sama sekali. Makannya cuma 2 sendok, keluarnya banyak. Iya apa enggak? Ada yang tidak bisa deket sama suami, mambu. Ngalio mas, ambumu kayak wedus. Kalau istri saya dulu waktu hamil anak pertama itu sampai kaos saya dipakai tidur, saking senengnya ambune. Serius ini, karena yo biasa lah ya, harum. Wis. Nggak tahu kalau panjenengan dulu ya Pak, suami dibuang ya, ngalio mas, muambu kayak wedus, lebus, ndak. Nah sudah, maka Allah Ta'ala firmankan orang mengandung itu Bu, itu dari kecil tambah besar, tambah besar, tambah besar, mulai yang tidak terlalu berat sampai 9 bulan. Dan anak pertama saya Bu lahirnya berapa? 4,75, petang 5 kilo kurang seperempat. Itu Anda bayangin wetengnya abote kayak apa? 5 kilo kurang seperempat. Dan dulu saya kontrolnya deket sini, dokter siapa itu? Deket ini lah, Putri. Dokter Hamidah. Dokter Hamidah. Waktu itu sholat maghribnya di sini. Saya berangkat dari rumah sebelum maghrib, terus adzan maghrib sampai al-amin. Saya sholat sama istri saya di sini. Nanti sama ibu-ibu ditanya, kok cantik? Kamu dari mana? Nggak tahu istrinya Ustadz. Sudah ya tahu lah ibu-ibu. Ditanya sama ibu, oh no, hamil. Sampai berapa bulan kandungannya besar. Dan lahirnya 4,75. Alhamdulillah lahirnya normal. Sampai itu setelah lahir itu, kok jadi cerita itu ya, lanjut. Nah sudah, mau ngomong apa saya tadi? Nah mengandung itu Bu dari keadaan lemah, bukan semakin kuat, tapi dari keadaan lemah semakin apa? Semakin lemah. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, dan kemudian ibu itu menyapihnya setelah berapa tahun? 2 tahun. Boleh ndak sampai 2 tahun? Boleh. Boleh ndak lebih dari 2 tahun? Boleh. Tapi yang paling ideal berapa? 2 tahun. Sudah? Anishkurli. Terus Allah Ta'ala berfirman, maka karena itu, karena jasanya kedua orang tuamu, karena kebaikannya ibumu dan bapakmu, terus Allah Ta'ala firmankan apa? Anishkurli, maka bersyukurlah kepada aku, kata Allah. Loh ya Allah, yang mengandungkan ibu saya, yang membiayaikan ayah saya, kenapa perintahnya bersyukur kepada Allah? Pertanyaannya, ada ndak bapak dan ibu kita kalau bukan karena Allah? Ndak ada. Maka tentu keberadaan orang tua, sampai orang tua itu bisa memiliki anak, itu semua karunianya siapa Bu? Allah. Berarti Allah Ta'ala firmankan yang pertama syukur dulu kepada siapa? Allah. Kemudian apa? Wali walidaika, kemudian berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nah, ilayyal masir, pulah kalian akan kembali. Sip, sekarang lihat ya. Luqman 14 ada beberapa poin yang kita ambil. Nomor satu, perintah Allah kepada anak untuk berbakti kepada orang tua itu menggunakan kata wasiat. Menggunakan kata apa Bu? Wasiat.
Berarti ini memiliki sesuatu penekanan yang sangat luar biasa. Artinya itu pasti penting. Nomor satu. Nomor dua, wasiatnya Allah kepada anak untuk berbakti kepada orang tuanya bukan hanya kepada ayahnya, bukan hanya kepada ibundanya, tapi kepada siapa? Keduanya. Allah mengutamakan ibu karena jasanya dibanding ayah. Sekarang lihat, jasanya ibu di sini apa? Hamil dan menyusui. Hamilnya berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Menyusuinya berapa lama? 2 tahun. Berarti kita ini lengket dengan ibu kita itu sekitar 3 tahun. Mulai di kandungannya hampir setahun, disusui berapa? 2 tahun. Maka Allah Ta'ala firmankan, ibumu mengandungmu dalam keadaan capek, semakin capek, semakin capek, setelah kamu lahir kamu disusui. Lihat enggak, ibu-ibu kan pengalaman ya, tidur malam dalam keadaan nyusoni bayi, gak tahu enak bu, sikat merem enak, templek nomane, gak iso mengkurup, gak iso melumah, turune miring terus. Kenapa? Karena anaknya perlu nenen, iya apa enggak? Nah, maka Allah bilang yang ketiga, Allah mengutamakan ibu dibanding bapak. Yang keempat, tulis, perintahnya mensyukuri Allah terlebih dahulu, kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua. Karena apa? Kok kita diperintahkan berterima kasih kepada orang tua? Ibu-ibu panjenengan mirengaken nggih. Begini, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur. Namanya apa? Ayo, lawannya syukur apa? Kufur. Sementara orang yang kufur diancam apa? Azab yang sangat pedih. Nah sekarang begini, tidak dianggap bersyukur kepada Allah berarti Anda dianggap kufur atas nikmat Allah, berarti Anda pantas mendapatkan azab yang sangat pedih. Kapan? Apabila Anda tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Dan manusia yang paling berhak mendapatkan terima kasih dari Anda siapa? Orang tua. Kalau orang tua dipisah lagi, yang paling berhak siapa? Ibu baru bapak. Nah itu 4 poin dalam surat Luqman ayat 14. Nah sekarang kita mulai bu. Kalau panjenengan disuruh pilih, milih ibu atau bapak di dalam berbakti, ayo jawab dulu. Kalau panjenengan disuruh milih, milih ayah atau ibu? Ayah atau ibu? Milih mana? Alhamdulillah semuanya sudah tahu ya. Pasti orang itu akan milih siapa? Ibu. Apa dalilnya? Begini, ada seorang laki-laki tanya kepada An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, man abarru? Ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik? Rasulullah menjawab apa? Ummuka atau ummaka, ibumu. Terus dia tanya, setelah ibuku siapa? Dikira dia bakal nyebut ayahmu. Tidak, ternyata berapa? Ibumu, 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 baru siapa? Ayahmu. Berarti ibu berapa? Ayah. Berarti satu ayah harus memiliki 3. Diulang nun sewu. Coba pelan-pelan. Ya Rasulullah, kepada siapa saya berbuat baik? Kepada siapa? Siapa? Baru ibu, ayah. Ibu berapa? Ibumu. Ibu berapa?
Satu ya. Masya Allah gini loh ya. Nggih, leres Bu. Maksudnya ini bukan jumlahnya, tapi apa? Kualitas perbuatan baikmu kepada ibu 3 kali lipat dibanding baikmu kepada ayah. Nah, berarti dalam hadis yang pertama jelas. Kalau tidak ada kasus, gampang. Berarti harus lebih baik kepada ibu dibanding bapak. Berbakti kepada ibu lebih penting, lebih afdal, lebih mulia, pahalanya lebih besar dibanding berbakti kepada ayah. Sudah. Sekarang hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Ada seorang laki-laki tanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana saya membalas budi kepada orang tua saya?" Coba panjenengan pernah ndak kepikiran, ya apa ya cara supaya saya ini ndak utang budi kepada orang tua? Pernah kepikiran ndak? Terus, ya apa cara bayar? Bagaimana cara saya bayar utang budi saya kepada orang tua? Rasulullah bilang apa? Bagaimana cara saya membalas budi orang tua? Rasulullah bilang, kalau bapak bisa, Anda tidak punya utang sama bapak Anda, walaupun Anda dibiayai mulai lahir procot sampai Anda kuliah, sampai Anda nikah, sampai Anda mandiri, itu Anda bisa tidak punya utang kepada ayah. Syaratnya bagaimana? Kalau Anda punya bapak, an yajidahu mamlukan fayashtariyahu wa yu'tiqahu. Kalau kamu temui bapakmu atau ayahmu atau ayahmu itu dalam keadaan menjadi budak, menjadi apa? Bapakmu kayak ndak pas ya, maaf ya. Oh, ayahmu ya. Kalau empani kayak ngilokno bapak. Ndak, ayah ya. Anda mendapati ayah Anda ternyata dia menjadi seorang budak, budak belian, dijual, dibeli, disuruh ini, disuruh itu. Kemudian apa? Anda membeli ayah Anda. Misalkan, tuannya ayah saya, ini ayah saya kan jadi budak, iya. Kalau dijual harganya berapa? Katakan, ini ayahmu ini karena masih kuat, tenaganya luar biasa, maka dia harganya mahal. Kalaupun dijual 150 juta, sama anaknya dibeli, ya wis, tak beli. 150 juta. Setelah ayahnya tadi dibeli sama anaknya dari perbudakan, kemudian sama anaknya dibebaskan. Pak, Anda bebas. Anda mulai hari ini bukan lagi seorang budak. Anda manusia merdeka. Itu bales budinya siapa? Ayah. Kalau ibu tidak bisa. Bahkan ada seorang laki-laki gendong ibunya mulai negeri Yaman untuk berangkat haji sampai Mekah, digendong. Kemudian sampai ketika tawaf tahu ya, keliling di sekitaran Ka'bah. Mudah-mudahan ya ini waktu yang mustajab ini. Panjenengan semua saya doakan bisa haji, bisa umroh. Amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya. Amin. Tapi yo nabung. Ojo tuku gamis ayo, tuku kodung terus bros. Ibu-ibu ini uangnya habis buat yang kecil-kecil itu loh. Bros, jepit, pita, apa? Lipstick. Entek guys, si cili-cili itu, eman-eman. Kumpulin duitnya, nabung. Allah lihat panjenengan punya ikhtiar, nanti oleh Allah dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Kalau ibu tidak bisa dibalas, tidak bisa balas budi kepada ibu, artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh seorang anak, apapun yang dilakukan seorang anak terhadap ibunya, dia tetap hutang budi kepada siapa? Ibunya. Maka laki-laki tadi setelah gendong ibu dari Yaman sampai Mekah, kemudian ketika tawaf digendong, terus dia tanya sama Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar,
apakah panjenengan lihat saya sudah balas budi kepada ibu saya? Anda tahu jawabannya apa? La, belum. Bahkan apa bu? Oh gini, panjenengan pernah melahirkan kan? Orang melahirkan itu kan ada bukaan 1, bukaan 2, sampai bukaan berapa? Ya ada yang 9, ada yang 10. Panjenengan kadang-kadang jangan-jangan tidak buka dulu. Bukaan 9 apa 10? 10 ya. Sampai bukaan 10 bayinya. Nah, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, tidak sama sekali perbuatanmu ini balas budi kepada ibumu, gak nyocok blas. Bahkan untuk membayar 1 tarikan nafas ibumu ketika melahirkan kamu. Artinya apa? Untuk ngerasano 1 saja rasa sakit ketika ibu melahirkan anak, 1 rasa sakit itu tidak terbayarkan walaupun anaknya berbakti mulai lahir sampai mati. Itu siapa? Ibu. Faham bu? Berarti kapan batas terakhir Anda berbakti kepada ibu Anda? Tidak ada batasnya. Karena sebagian perempuan salah faham. Apa salah fahamnya? Begini, dianggapnya dia kalau sudah nikah itu wis ndak perlu berbuat baik sama orang tua. Kalau sudah nikah, padahal ndak ada kemudian cerita berbuat baik kepada orang tua itu berhenti ketika kamu sudah nikah. Ndak ada. Anda ibu-ibu ini sekalian, panjenengan semuanya, ini setelah menikah urutannya cuma berubah. Dulu ibu, bapak. Sekarang siapa dulu? Suami, baru ibu, baru bapak. Faham? Berarti panjenengan tetap wajib berbakti kepada siapa? Orang tua. Ngomong sama suaminya. Dan suami yang baik adalah suami yang mendorong istrinya untuk tetap berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Diantar silaturahim ke rumah orang tuanya, dikasih uang untuk membelikan hadiah buat orang tuanya, dikasih waktu untuk berduaan dengan orang tuanya, dikasih waktu untuk seneng-seneng sama, itu suami yang baik. Nah sekarang ibu-ibu sekalian, kita jawab pertanyaannya, ibuku atau ayahku? Nomor 1, pertanyaan ibuku atau ayahku itu bukan pertanyaan yang pas. Karena apa? Antara ibu dan bapak, keduanya memiliki jasa yang sangat besar. Itu nomor 1. Nomor 2, ibuku atau ayahku, dilihat situasi dan kondisinya. Sekarang contohnya begini, ibu Anda manggil, nak Rinio, ibu manggil. Di waktu yang sama bapak juga apa? Manggil, nak sini. Maka saat itu panjenengan datangnya kemana? Ke ibu atau ke bapak? Ayo, bapak itu wereng, lek gak teko di pecut. Datang ke ibu atau ke bapak? Kalau keadaannya normal, ibu. Kalau keadaannya normal apa? Ibu. Misalkan ibu, nak sini sebentar, bapaknya bilang, nak bantuin bapak sebentar, maka ndak usah ragu, datang ke siapa? Ibu. Ibu dulu. Nah, kecuali bu, kalau keadaannya itu menjadikan Anda harus lebih milih bapak. Contohnya begini, ibu Anda manggil, bapak Anda juga manggil, tapi nampaknya bapak ini panggilannya jauh lebih penting, karena kalau tidak segera ditolong itu akan berbahaya. Berarti tidak usah milih ibu, tapi milih siapa? Nah itu bu, namanya keadaan darurat yang menjadikan Anda sesekali boleh keluar dari aturan pakem. Pakemnya siapa dulu? Ibu. Tapi kalau darurat, kalau bapakku tidak segera didatengin, nanti dia marah. Kalau dia marah, saya dipukulin. Kalau saya dipukulin, nanti saya malah durhaka. Akhirnya datang ke siapa dulu? Bapak. Nomor 3. Ini yang jadi banyak pertanyaan, Ustadz, orang tua saya bercerai.
Semoga Allah menyelamatkan rumah tangga kita ya. Amin ya rabbal. Jangan salah paham. Kita ini bukan saya nikah sama Anda. Kita itu rumah tangga kita masing-masing. Saya pernah ngomong gini salah paham ya. Ketika saya bilang di Malang, mudah-mudahan ya rumah tangga kita sama Allah dijaga. Ibu-ibu langsung rame. Rabi mbek sopo? Sopo bojone? Masa iku? Ah lemu gak mungkin. Iku kuru tapi elek gak mungkin. Nah jadi kita itu di sini maksudnya rumah tangga kita masing-masing. Amin. Ustadz, orang tua saya bercerai. Orang tua saya apa? Bercerai. Ibu rumah sendiri, bapak rumah sendiri. Bapak saya sudah nikah dengan istri yang baru, ibu saya sudah nikah dengan suami yang baru. Ini contoh seperti kasusnya ulama kita. Siapa ayo? Siapa? Buya Hamka. Buya Hamka itu Bu berangkat kuliah ke Mekah itu gara-gara ndak betah di rumah. Kalau di rumah ibunya ada ayah tiri, kalau di rumah ayahnya ada ibu tiri. Karena Allah mentakdirkan orang tuanya pisah, akhirnya dia mikir di rumah ibu ada ayah sambung, di rumah bapak ada ibu, saya tidak nyaman. Maka akhirnya dia pergi. Nah pertanyaannya, Ustadz, ibu bapak saya cerai, rumah sendiri, bapak sendiri, ibu sendiri, terus sama siapa saya harus berbakti? Nah ketika seperti ini, maka dipilih yang pertama, lebih utama jaga ibu. Lebih utama siapa? Jaga ibu. Tapi ketika ibu Anda dalam keadaan sehat walafiat, atau ibu Anda dalam keadaan sudah punya suami, artinya suami setelah cerai dengan bapak Anda, dengan ayah Anda, sementara ayah Anda dalam keadaan sakit-sakitan, tidak ada yang nemeni, tidak nikah lagi setelah pisah dengan ibu Anda, maka saat itu Anda izin ke ibu Anda, Bu, sebenarnya saya harus berbakti sama ibu, tapi ibu kan sehat, ibu kan sudah ada yang jaga, sudah punya suami, sementara Bu, ini ayah kita, ayah saya itu sakit-sakitan di rumah dia sendirian, maka Anda izin kepada ibu Anda untuk berbakti kepada bapak, tinggal bareng bapak. Nah itu artinya Bu, nomor satu kesimpulan dari pengajian kita, tidak boleh menanyakan ibuku atau ayahku, karena keduanya adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Nomor dua, kalau sekedar bukan membanding-bandingkan, tapi untuk lebih berbakti kepada siapa saya seharusnya, maka lebih utama berbakti kepada ibu. Yang ketiga, bukan berarti tidak berbakti kepada bapak. Sama bapak wajib baik, harus tetap baik. Itu nomor tiga. Nomor empat, ketika harus memilih ibu atau bapak, maka milihnya disesuaikan situasi dan kondisi. Dan insya Allah yang penting kita tetap baik kepada ibu kita, baik kepada bapak kita. Penutup, panjenengan dengerin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuh, sungguh akan celaka. Thumma raghima anfuh, dan dia pasti celaka. Thumma raghima anfuh, kemudian dia pasti celaka. Berarti celakanya berapa kali? Berapa kali? 3. Dijelaskan oleh para ulama, celaka 3 kali itu kapan? Waktu masih hidup di dunia celaka, di alam barzakh, di kuburan celaka. Nomor 3, ketika bangkit dari kubur dia juga akan celaka. Celaka dunia, celaka alam barzakh di alam kubur, celaka di hari kiamat ketika bangkit dari alam kubur. Siapa dia? Siapa? Man, orang-orang adraka, yang mendapati walidayhi, kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antara keduanya, indal kibari,
ketika mereka sudah tua renta, walam yadkhulil jannah, ternyata orang tua yang sudah renta tadi tidak menjadikan anaknya bisa masuk surga. Berarti maksudnya Nabi Muhammad kebangetan, terlalu kebangetan. Kalau sampai Anda punya orang tua yang sudah renta, ternyata bakti Anda kepada orang tua itu tidak bikin Anda bisa masuk surga. Yang kedua, Rasulullah bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu, Bu, pintu surga yang paling tengah. Maksud kata pintu surga yang paling tengah apa? Pintu surga yang paling dekat. Yang paling dekat. Berarti kalau ada Anda kepingin masuk surga cepat, kepingin masuk surganya tidak tertunda, kepingin masuk surganya itu lancar, maka pintu orang tua jangan ditinggal. Ustadz, orang tua saya sudah meninggal. 4. Nomor 1, doain semoga Allah melapangkan kuburnya, semoga Allah memberi nikmat kubur, semoga Allah menyelamatkannya dari azab kubur, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Nomor 2, mintakan kepada Allah ampunan buat orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nomor 3, kunjungi kerabatnya. Orang tua panjenengan kan punya kakak, punya adik, punya keluarga. Kunjungi keluarganya. Orang tua Anda di kuburan dapat pahala. Nomor 4, bersedekah atas namanya. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ini pengajian nampaknya dasar banget, tapi mudah-mudahan semakin menjadikan kita orang yang oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan taufik untuk terus berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ibu-ibu sekalian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.